Halo, perkenalkan nama saya Marsanda Ester Karundeng, mahasiswa Fakultas Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado dari kelas A4 semester 1. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan tentang Middle Range Theory sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Falsafah dan Teori Keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Vergeina Mastur, S.Cup, M.Cup. Pengertian Middle Range Theory. Middle Range Theory merupakan teori yang digunakan untuk menghubungkan pemisah antara hipotesis terbatas dari studi empirisme dan juga teori besar atau grand teori yang abstrak. Ada yang mengatakan bahwa Middle Range Theory ini merupakan teori yang belum bisa kita percaya kebenarannya, akan tetapi diperlukan untuk pengembangan hipotesis yang ada di dalam penelitian sampai dibutuhkan usaha sistematis untuk mengembangkan teori gabungan yang akan menjelaskan mengenai semua penelitian yang serupa. Ciri-ciri Middle Range Theory. Menurut M.C. Kena, H.P. tahun 1997, yang pertama, bisa digunakan secara umum pada berbagai situasi. Kedua, sulit mengaplikasikan konsep ke dalam teori. Yang ketiga, tanpa indikator pengukuran. Yang keempat, masih cukup abstrak. Yang kelima, konsep dan proposisi yang terukur. Yang keenam, inklusif. Yang ketujuh, memiliki sedikit konsep dan variabel. Yang kedelapan, memiliki hubungan yang kuat dengan riset dan praktik. 9. Dapat dikembangkan secara deduktif dan retroduktif. Dan yang ke-10, berfokus pada hal-hal yang menjadi perhatian perawat. Menurut Millais A.I. tahun 1997, yang pertama, ruang lingkup terbatas. Yang kedua, memiliki sedikit abstrak. Yang ketiga, membahas fenomena atau konsep yang lebih spesifik. Yang keempat, merupakan cerminan praktik, administrasi, klinik, dan pengajaran. Menurut Wall, tahun 1996, yang pertama, konsep dan proposi spesifik tentang keperawatan. Yang kedua, mudah diterapkan. Yang ketiga, bisa diterapkan pada berbagai situasi. Yang keempat, proposisi bisa berada dalam suatu rentang hubungan sebab akibat. Perkembangan Middle Range Theory. Lear and Smith tahun 1999 menjelaskan bahwa perkembangan Middle Range Theory bersumber pada proses intelektual yang meliputi 1. Teori induktif yang membangun teori melalui riset. Yang kedua, teori deduktif yang berasal dari grand teori. Yang ketiga, kombinasi dari teori keperawatan dan non-keperawatan. Yang keempat, sintesa teori yang berasal dari penelitian yang telah terpublikasi. Yang kelima, mengembangkan teori dari pedoman praktik klinik. Penggunaan Middle Range Theory. Middle Range Theory telah digunakan dalam bidang praktik dan penelitian. Teori ini mampu menstimulasi dan mengembangkan pemikiran rasional dari penelitian, serta membimbing dalam penelitian variabel dan pertanyaan penelitian. Middle Range Theory membantu praktik dengan memfasilitasi pemahaman terhadap perilaku klien dan memungkinkan untuk menjelaskan beberapa efektivitas dan intervensi. Sebelum saya mengakhiri video ini, di sini saya ingin mengajak adik-adik atau teman-teman sekalian yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi di bidang kesehatan, marilah bergabung bersama UNPIK khususnya di Fakultas Keperawatan yang memiliki 2 program studi ilmu keperawatan dan program studi nurse, dan yang tentunya sudah berakreditasi B dengan dosen-dosen yang profesional dan tentunya dengan harga yang terjangkau. Untuk itu, ayo segera daftarkan diri teman-teman dan mengajak saudara-saudari sekalian untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.